warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, karena penggeraknya adalah ada nikmat iman. Maka sebagai hamba tentu kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena murah nak bisa diminta, maha nak bisa dibali. Itulah kekuatan iman itu tadi. Salat dan salam itu mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti nan kita rasukan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, lalamu tempo awak mengulang kaji ya. Kini masih dalam bulan Rajab, kita cuba segarkan ingatan awak. Awak baca kini surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama Iko menjelaskan dan menegaskan tentang kebenaran Isra. Jadi tidak ada perdebatan bicara soal Isra, ada di dalam surah Al-Isra. Jadi nama surahnya pun dinamakan surah Isra. Bicara soal Mi'raj ada di dalam surah An-Najmi. Maka sebagai orang yang beriman, soal Isra dan Mi'raj harus dipahami dengan pendekatan iman. Kalau memakai dengan pendekatan akal atau pikiran, ndak tamuwe dutak wadah, ndak tembus dek pikiran awak dah. Karena kebesaran dan keluar biasaan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah itu kan proses manusia berpikir dari semula nyo anggap mustahil, tidak mungkin. Seiring dengan perkembangan zaman, semula yang mereka ragu, itu kekuasaan Allah diperlihatkan. Semuanya kemajuan itu inspirasinya adalah Isra dan Mi'raj. Dulu malah ada orang soal jauh kok bisa ditempuh dalam waktu yang cepat. Kini bisa karena sadonya itu dimulai dari sesuatu yang tidak mungkin dalam pikiran manusia, tetapi atas izin Allah. Tidak ada nan barik, tidak ada nan sulit, tidak ada nan tidak mungkin.
Orang dulu pai ke Jakarta ko lamo ketua. Ya do. Kini sebentar. Baru kini baca cerita aja di surau. Kalau tiba Jakarta lah lihat. Murahnya. Ndak lamo gitu. Jadi persoalan jarak itu bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Yang Isra dan Mi'raj itu kan di situ. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi bicara soal Isra Mi'raj dah hanya sebatas itu. Kalau soal kini orang bisa tembus ke bisa pergi ke Jakarta Sabanta, kemudian bisa tembus ke luar angkasa, mungkin bisa-bisa saja. Tapi di dalam Isra dan Mi'raj ada 3 alam yang dilewati dek Nabi Muhammad. Ndak alam indrawi aja, ndak alam duniawi aja. Tapi ada 3 alam. Dan itu memang harus dipahami dengan iman. Jadi pertama, kalau definisi Isra itu kan dari minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau bicara soal jarak yang jauh, kemudian bisa ditempuh dalam waktu yang cepat, dulu mustahil. Mungkin kini bisa sebentar. Tapi itu baru sebatas alamnya, namanya adalah alam nasut, alam duniawi, alam indrawi, atau kecil orang sekolah alam fisika. Kini bisa ada orang, tidak ada masalah. Kini dengan kemajuan teknologi, inspirasi dari Isra, dibuatlah, dicari langit tinggi, kemudian bisa tabang, nampak buruang, bisa dibuat kapal tabang. Yo kapal tabang pesawat ya. Nah, buat kapal tabang untuk pesawat bisa di angkasa. Di daratan dicari hewan yang kancang lari dibuat oto kendaraan. Takatulo dilawi. Banyak temuan, banyak kajian, semuanya itu manusia berpikir, oh bisa jarak yang jauh itu ditempuh dalam waktu yang singkat. Itu satu titik, satu alam, satu sisi. Tetapi Nabi Muhammad Mi'raj mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai ke langit 7. Mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7. Masih bisa didampingi oleh malaikat. Dan manusia siapa bisa menembus? Oh, menembus luar angkasa. Di mana posisinya? Kalau yang kedua kok, mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, namun alamnya adalah alam malakut. Atau alam malakut, alam malaikat. Alam malakut nama itu, alam malaikat. Disitulah Nabi Muhammad bertemu jo nabi-nabi Allah, jo rasul-rasul Allah. Para ulama menyebutkan justru di alam kedua itu tadi, mereka kan bertemu jo Nabi Muhammad. Langit pertama bertemu jo Nabi Adam, langit kedua bertemu jo Nabi Isa dan Yahya, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Yang semula mereka tidak mengenali Nabi Muhammad, dalam artian kan malaikat datang tuh, diketuk pintu, pintu lama satu, ambo malaikat Jibril. Bersama saya engkau, bersama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad sudah dikenal oleh semua rasul-rasul Allah. Jadi tidak kini je dah. Sebelum Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad itu sudah dikenal oleh para rasul-rasul Allah. Justru
Nabi-nabi Allah itu mereka berkeinginan langsung untuk menyaksikan dan melihat wajah Nabi Muhammad agar mereka nanti bersama-sama di dalam surga Allah. Begitu haruk mana para rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Termasuk malaikat-malaikat. Di mana mulai bertemu itu di alam malakut. Mulai dari solat di Masjidil Aqsa, turun malaikat, turun nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, bahkan Nabi Adam alaihissalam alun tabuka mata Nabi Adam kolai sebelum menyebut nama Muhammad. Begitu pula dengan rasul-rasul lain, Nabi Musa. Maka begitu istimewanya bagi kita umat Nabi Muhammad. Kalau ada kajian awak di dalam kitab Nasaihul Ibad yo, bahwa kelebihan umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad dibandingkan rasul-rasul lain luar biasa. Alun dibuka pintu surga oleh sebelum mereka melihat Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad masuk dulu ke dalam surga. Nah, jadi itu adalah alam malakut. Tak bisa tembus dia manusia. Maka untuk memahaminya adalah dengan pendekatan iman. Lalu ketiga ada namanya alam luhud. Alam luhud atau alam ilahiyat, yaitu alam ketuhanan. Kalau alam nasut itu alam manusia, masih bisa dipandang, dicaliat, nampak, diawai, tarasu. Alam nasut. Kalau lah alam luhud, jom malaikat-malaikat dia minder, jom malaikat-malaikat dia tak bisa. Nah, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, dari Sidratul Muntaha sampai ke Hadratul Qudus, ke Rafratul Hadar, itu hanya Nabi Muhammad. Ke Mustawa, ke Arash, itu adalah namanya alam ketuhanan. Kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Maka Isra dan Mi'raj, karena perjalanannya tidak hanya sebatas perjalanan indrawi, perjalanan nasut, tetapi perjalanan malakut, alamnya alam malakut, alam luhud. Maka disitulah ditegaskan bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang amat besar, peristiwa yang luar biasa. Makanya nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah tu kalau mendengar nama Allah saja dulu, menyebut nama Allah saja dulu. Apa beda mendengar aja mencaliak. Siapa itu je? Oh siapa lah tahu awak lah pernah awak dengar nama. Tapi kalau mencaliak apa kira ada sesuai. You nampak dia langsung. Alhamdulillah. Bayinya ceramah, bayinya wirid ke surau. Kok mendengar lagi mendengar. Tapi antara mendengar dan mencaliak ada nak beda. Beda. Ternyata perbuatan awak manusia kau, ketika dihadapkan antara awak mencaliak dan awak mendengar, nama nan akan awak turi. Awak caliak atau awak dengar? Caliak. Mencaliak. Amboco ada dalam beberapa pelatihan bebek tu. Pegang hidung coba. Lakukan apa yang aku katakan. Jangan lakukan apa yang aku perbuat. Tapi ternyata orang tu mengarajuan anak mau karajuan. Kecuali dia nak mencaliak, dia harus mencaliak. Kecik ambo pegang hidung kecik ambo kan, pegang hidung. Kecik ambo je perbuatan ambo sama, hanya pegang hidung teman. Ambo kecik pegang talingo, tapi ambo pegang hidung. Anak dipegang orang. Hidung nak dipegang, karena itu nanti caliak deh. Itu beda mendengar je mencaliak. Mangko orang istilahnya bahasa bok jo artis
Artisnya jauh tu tiba. Kok didengar kan Allah. Tetapi mencalik langsung tu beda. Kalau masuk lo ke dalam calai para nabi-nabi Allah, aulia-aulia Allah, para rasul-rasul Allah lah menyebut nama Nabi Muhammad. Bahkan tak buka mata nyo sabui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lah nyo baca itu. Bahkan maharnya Nabi Adam alaihissalam itu adalah membacakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok nama Nabi Muhammad lah nyo sabui. Jangka itu sedangkan burak saja lamanya buian bahwasanya lah tertulis di kannya ada Muhammadur Rasulullah. Kok namanya lah itu tarang ada. Tahu dia namanya. Tapi mencari langsung alun lai atu nanya cari babeda mencari gimana itu. Makanya kebesaran keistimewaan Isra dan Mi'raj mangko dibuat bana namo surah dengan namo peristiwa itu. Nah, namo surahnya adalah surah Al-Isra, surah nang ke-7 balik. Awal dari ayat ko tadi adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah Maha Suci, Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di dalam tafsir disebutkan hambanya kosia Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam tafsir. Kalau bicara hamba, bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu fisiknya, jo arwahnya, jo rohnya ba atau rohnya saja. Fisiknya. Karena nan dikatakan hamba, kemudian disebutkan dalam tafsir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diri Nabi Muhammad yang hidup. Berarti memang diri Nabi Muhammad itu yang diperjalankan Allah. Sebenarnya kan kalau dikaji-kaji Nabi Muhammad itu adalah diperjalankan. Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu murah ini di Allah Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa. Berarti untuk menyatakan Allah yang Maha Kuasa, murah di Allah Ta'ala segalanya, itulah pendekatan iman. Kalau juta ya nak masuk ada, nak tembus dah. Maka kekuatan iman lah di situ yang berperan. Lailan aku adalah setengah dari malam, setengah malam. Ndak satu malam lo pertengahan malam lo nya. Kan sebentar mo dia. Setengah dari malam, atulah tibolo subuh balik. Berarti soal waktu lah dari awal lah sudah dijelaskan, ndak ada masalah jarak yang jauh itu sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau coba review perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa itu berhenti di beberapa tempat. Berhenti pertama di Yathrib, Madinah kini. Berhenti di Madian, berhenti di Bukit Tursinina, berhenti di Baitul Lahmi, baru sampai ke Masjidil Aqsa. Bara kira-kira waktu berhenti. Jadi Nabi solat sunat, disuruh ada malaikat turun engkau Muhammad, engkau solat sunat, solat 2 rakaat. Jadi di setiap titik itu Nabi Muhammad solat. Nah kalau cerita-cerita noe kok nan solat tu sia Nabi Muhammad nan buruk le solat hendak. Jadi nan solat turang Nabi Muhammad turang. Nah hendak solat tu burak nan burak ke apa kok. Jadi hendak solat. Jadi disuruh solat. Lalu kemudian ada dialog, ada diskusi. Ditanya oleh mereka, "Lai tahu engkau wahai Muhammad di mana kau solat tadi?" Dan Nabi Muhammad ingin mendapat informasi dan penjelasan lebih banyak dari malaikat. Kok dalam perjalanan terjadi diskusi.
Setelah turun, lah selesai sholat, perjalanan menuju tahap berikutnya ada diskusi. Tanyo. Adik Nabi Muhammad ketika dikonfirmasi takatu dijawab. Ayo lon tahu yang boleh. Tolonglah dia tahu kan takatu etika murid terhadap guru. Begitu sampai akhirnya adalah ke Masjidil Aqsa. Itu rentang waktu dan percakapan dan titik-titik pemberhentiannya. Di antara Baitul Lahmi ke Masjidil Aqsa, di dalam kitab Dardir, habis itu dia bawa kitab Dardir. Dalam kitab Dardir itu banyak perjalanan. Awak lihat di dalam ayat itu, linuriyahu min ayatina. Tujuan dari Isra itu Allah ingin memperlihatkan sebahagian dari tanda-tandanya. Termasuk dalam tafsir disebutkan keajaiban kekuasaannya. Ana dipecalian Allah Ta'ala. Kasaduri pecalian parangai manusia dipecalian lo ba'alo surga, dipecalian lo ba'alo neraka. Berarti kalau lah dicalian jalan nyata, nampak aku gambaran. Jadi kekuasaan Allah tu diperlihatkan di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kan batamu jo banyak gambaran-gambaran perilaku manusia bertemu dengan Rasul-Rasul Allah di dalam beliau Mi'raj. Itu tujuannya. Jadi perjalanan bukan tanpa tujuan, tapi perjalanan mempunyai tujuan yang amat luar biasa. Allah ingin gambarkan, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sosok pemimpin mengetahui iko gambaran-gambaran umatnya, strategi dakwah beliau Jadi diperlihatkan, digambarkan, disitulah Nabi Muhammad berkesimpulan terkait dengan parangai atau perilaku manusia. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya adalah Nabi Muhammad mengetahui ternyata banyak tafsir kok. Dijalan di dalam tafsir kok sekali. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, artinya mengetahui bi aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu diketahui di Allah Taala. Di dalam tafsir dikatakan, maka Allah memberikan nikmat atas Nabi Muhammad dengan Isra yang melengkapi atas semuanya dengan pertemuannya dengan para nabi-nabi Allah. Jadi Isra-nya Nabi Muhammad itu adalah sebuah nikmat yang amat luar biasa. Kemudian tidak hanya sebuah perjalanan, berikutnya adalah pertemuan Nabi dengan para nabi-nabi Allah. Wa urujihi ila sama, naiknya Nabi ke langit. Banyak panjang tafsirnya, lebih salaman tafsirnya. Salaman setengah. Jadi itu adalah nikmat yang luar biasa bagi Nabi Muhammad. Tentu bagi kita pula sebagai umat Nabi Muhammad. Para Rasul-Rasul Allah, para Nabi-Nabi Allah tidak pernah mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu dengan mereka. Mereka bertemu dengan Rasul-Rasul Allah. Kemudian mereka naik ke langit. Alaih wa ru'yati ajaibil malakut. Dan kemudian Nabi melihat keajaiban alam malakut. Wa munajatihi ilahu ta'ala. Dan kemudian bermunajat Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam. Besok bisa dilanjutkan maka kajian tafsirnya. Jadi makanya sebagai landasan, sebagai dasar menguatkan keyakinan awak, dan tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi perdebatan bahwa ada dasarnya, ada dalilnya, ada sumbernya, dituliskan di dalam surah Al-Isra dan surah An-Najmi. Jadi bicara soal Isra, bicara soal Mi'raj itu sudah tegas. Maka bagi awak kebesaran
kemuliaan, keajaiban dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu adalah sebuah gambaran betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ba'ada awak lain, dia awak sebagai makhluk, awak sebagai hamba meyakini hal demikian dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada ndak mungkin, ndak ada nan mustahil, ndak ada nan sulit, ndak ada nan barik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi Nabi Muhammad saja dalam konteks sebagai manusia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tentu ya payah, tentu ya latih, panik. Tapi posisi Nabi Muhammad diperjalankan Allah sampai ke langit tujuan, sampai ke Hadratil Qudus, sampai ke Rafatil Ahdar, sampai ke Mustawa, sampai ke Aras, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Jadi kalau di siko dalam tafsir disebutkan itu adalah nikmat yang luar biasa, kemudian dilengkapi pertemuannya dengan nabi-nabi Allah, naik ke langit, melihat keajaiban-keajaiban malakut dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu endingnya di situ. Endingnya adalah bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat awak kau itu ada tiga makam. Ada makam tawajuh. Jadi ada makam tawajuh namanya. Ada makam mi'raj. Pertama makam mi'raj. Makam mi'raj itu adalah saat kita membaca takbiratul ihram. Yang kedua makamnya adalah makam tawajuh, ketika membaca wajah tu. Kemudian ada makam tahmid, yaitu membaca alhamdulillah. Kemudian terakhir adalah makam munajat, ketika kita membaca at-tahiyat. Itulah gambaran bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Isra surah yang ke-7 balik di ayat yang pertama, memang Allah mengawali ayatnya dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Maqdis di jauhnya. Alladzi barakna haulahu, Masjidil Aqsa kau diberkahi sekelilingnya, ada buah-buahan, ada sungai dan lain-lainnya. Allah perlihatkan kekuasaannya ke kita, kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Semoga kita semakin kuat iman, semakin bersyukur sebagai hamba, sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pagi kini ulang kaji awak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga iman kita kuat, iman kita teguh, kemudian istiqomah dalam beribadah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.